Di tahun 2022 ini akhirnya kita bakal ngerakit PC pertama kalinya. Tapi pastinya dengan budget kere hore. Tapi karena memang kita kan semuanya pada naik, maksudnya harga komponen, jadi pada bingung nih ngerakit PC pakai apa. Jadi solusinya tetap satu ya, kita menggunakan APU-nya Ryzen biar nggak beli VGA. Karena memang yang paling berdampak harga VGA itu coy. Jadi kembali lagi bersama saya Alfian yang pasti di channel Kudetek. Kita bakal ngerakit PC dengan budget 4 jutaan. Karena memang ya sekarang ngerakit PC kere hore itu rada susah coy. Kita hidupin dulu PC-nya. Di samping kiri saya atau depan layar monitor, HP, laptop, terserah dah. Ini udah ada PC dengan budget 4 jutaan yang bentuknya kecil karena memang kita pakai casing yang bisa dibilang compact. Oke, kita bakal jelasin nih di budget 4 jutaan ini emang dapat spek kayak gimana sih? Kan tadi udah saya bilang ya, kita cuma pakai Ryzen APU benar sekali. Untuk prosesornya sendiri, di sini kita menggunakan prosesor AMD Ryzen 3 2200G dengan APU Vega 8-nya. Wow, itu sih udah cukup sih buat main game harusnya. Ya, gak usah ngarep lebih. Dan untuk motherboardnya, rakit PC kere hore kita nggak usah pakai chipset Z atau X ya. Oh, Z itu untuk Intel, X itu untuk AMD. Oke, kita di sini pakai ASRock A320M dengan harga Rp740.000. Motherboardnya emang nggak naik, prosesornya yang naik. Yang harusnya itu prosesor udah di bawah 1 juta, harusnya. Sekarang udah menyentuh 2 juta rupiah. Prosesor 4 core 4 thread loh, 2 juta loh. Gila apa ya? Ini aku malah ngerosting sama marah-marah nih. Dan untuk RAM-nya, kita nggak bisa pakai RAM 16GB untuk rakit PC kere hore kali ini. Kita menggunakan RAM 2x4GB DDR4 2666MHz dari Clef. Dan itu RAM-nya juga telanjang, dia nggak pakai baju. Dengan harga Rp560.000. Ya udah lumayan lah ya, 8GB sekarang. Dan selanjutnya nih, untuk storage-nya. Kita rakit PC kere hore, pengen kenceng, nggak pengen lelet, ya kita nggak pakai hard disk. Jadi kita mengorbankan kapasitas besar, tapi tetap kenceng. Menggunakan SSD M.2 dari Midas Force, tapi masih SATA ya, M SATA gitu ya. Dengan harga Rp275.000 kita dapat kapasitas 128GB. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai hard disk, ya paling bisa nyimpen game Valorant ataupun game CSGO. GTA 5 kayaknya udah full sih nanti. Ya nanti kalau misalkan ada duit, tinggal di-upgrade aja. Dan selanjutnya nih, untuk power supply-nya. Ya walaupun kita ngerakit PC kere hore, tetap power supply harus nomor 1. Ya kan, karena memang itu adalah investasi jangka panjang biar nggak duar. Dan untuk power supply-nya, kita menggunakan power supply dari Deepcool. Dari dulu tuh aku sering ngerekomendasiin Deepcool DN500 ya. Tapi karena Deepcool sekarang itu udah ngeluarin lini produksi terbarunya, PF Series. Jadi di sini saya mau rekomendasikan power supply Deepcool PF 500W. Untuk jangka panjang kalian, kalau misalkan kalian mau upgrade VGA card. Gak cuma nge-rebranding logonya aja yang semakin cakep bre. Di lini produksi power supply-nya, Deepcool bikin refreshment nama juga bre. Kalau biasanya diawali huruf D, misal DN atau DE atau DQ, sekarang diawali pakai huruf P. Mulai dari PF buat yang basic, terus ada PM buat yang mid-range, dan high-end-nya pakai awalan PQ. Di rakitan PC kali ini, kita pakai Deepcool PF Series, tepatnya PF 500W. Bisa dibilang ini bakalan jadi penerusnya DN500 yang emang udah cukup melegenda bagi kita-kita kaum kere hore bre. PF Series sendiri ada 9 SKU berdasarkan kapasitasnya. Gila. Mulai dari 350W sampai 750W. Gokil. Boxnya sekarang lebih bagus sih, kalau saya bilang kalau dibanding PSU Deepcool DN500 kemarin. Lebih terkesan bersih gitu karena pakai warna putih. Isinya ada unit power supply yang nyambung langsung sama perkabelannya. Terus ada kabel power tentunya. Ada user manual yang lumayan tebel, dan ada plastik yang isinya baut sama kabel tis. Unit power supply-nya sendiri tampil minimalis berkat stiker di sekitar bodinya yang menampilkan garis hijau Tosca dan juga logo Deepcool yang ukurannya agak kecil nih sekarang. Bagian bawah bodinya ada stiker yang isinya spesifikasi teknis. Terus bagian atasnya ada kisi-kisi kipas yang bentuknya cakep bre. Kotak-kotak gitu bre. Biasanya kan melingkar ngikutin bentuk kipasnya. Fan 120mm-nya ini bertipe hydro bearing yang diklaim lebih hening dibandingkan pendahulunya. Terus di bagian depan ada port power dan tombol power yang pakai finishing hijau Tosca. Jadi terlihat lebih fresh kan bre. Sayangnya buat perkabelannya masih non modular nih. Tapi nggak apa-apa, yang penting udah flat cable, no rainbow club. Adapun kabel-kabelnya terdiri dari 1 biji 24 pin buat motherboard, 1 biji 8 pin buat CPU, 2 biji 6+2 pin buat VGA card, dan ada kabel yang isinya 3 power SATA ditambah 1 Molex yang berjumlah 2 kabel. Cukup lengkap ya perkabelannya. Buat ngejaga stabilitas konsumsi daya listriknya, power supply ini dibekali fitur aktif PVC atau Power Factor Correction.
Terus walaupun PF series terbilang low entry power supply, tapi udah ada sertifikat 80 plusnya bre. Ya walaupun masih polos, tapi lumayan loh efisiensi dayanya. Berdasarkan website clearresult.com, efisiensi dayanya mencapai 86% bre. Lengkapnya sebagai berikut. Di 10% load, efisiensi dayanya sekitar 79,96%. Di 20% load, efisiensi dayanya di 85,21%. Dan di 50% load, barulah mencapai 86,90%. Dan kalau kondisi 100% load, efisiensi dayanya cuma sekitar 82,93%. Kalau buat proteksinya, udah ada OPP, OVP, dan SCP buat proteksi unit power supply-nya dari potensi resiko dan kerusakan karena dayanya berlebih, tegangan berlebih, dan perlindungan dari hubungan singkat ataupun konsleting listrik. Dan untuk harga dari Deepcool PF 500 Watt, ya nggak jauh-jauh beda sama Deepcool DN 500 Watt kemarin di harga Rp529.000. Wow, itu masih terbilang terjangkau untuk kapasitas 500 Watt dan udah 80 plus flat cable. Dan selanjutnya bre, untuk casingnya. Kita di sini nggak bisa pakai casing mahal buat ngerakit PC Cerehore. Benar sekali, di sini kita menggunakan casing dari Phenom RX lagi, yaitu Phenom RX Kratos dengan harga Rp334.000. Kalau dari ukurannya, yaitu mini tower. Ini tuh kayak refreshment-nya dari Phenom RX Kingpin bre. Tapi punya tampilan yang lebih gaming. Dengan adanya list LED RGB, yang bisa kita set modenya pakai tombol di I/O panelnya. Dan udah pakai tempered glass buat side panelnya nih. Yang bikin tampilan dalamnya lebih ganteng. Selain itu sih nggak jauh beda sama Phenom RX Kingpin. Penempatan power supply-nya tetap di bagian atas. Kompatibilitas mobonya juga cuma bisa MATX dan Mini ITX. Di paket pembeliannya, kita udah dikasih bonus fan casing tapi ya ukurannya cuma 80 mm. Kita masih bisa tambah fan casing lagi maksimal 2 x 120 mm di panel bagian depan bre. Phenom RX Kratos ini sebenarnya lebih keren bre daripada si Kingpin kemarin. Karena Kingpin kemarin tuh kan nggak tempered glass tapi udah dibonusin power supply. Kalau yang Kratos ini dia nggak dibonusin power supply tapi udah ada tempered glassnya, udah ada RGB list di bagian depan, dan untuk fan bonusnya ini udah RGB ganti-ganti warna juga. Harganya juga sekitaran 300.000 dan itu cukup terjangkau. Dan kalau misalkan kita totalin nih untuk harga keseluruhan merakit PC 4 jutaan ini, harganya adalah Rp4.438.000. Wow, kalau misalkan kita throwback ke tahun 2019 kemarin, ya, yang mana semua komponen tuh belum pada naik, ini kita bisa ngerakit di harga 3 jutaan aja loh. Sekitar 3.300.000 tuh udah dapat bagus banget, udah dapat hard disk lagi. Tapi kali ini masih pakai SSD doang 128GB tanpa adanya hard disk. Wow, gila sih, mahal banget. Tapi ya gimana bre, ini prosesor bener-bener kuat banget harganya sekarang. Ini kalau misalkan kita di tahun 2019 nih, ini harganya sekitaran 1 juta lebih dikit. Sekarang itu udah mencengang 2 juta. Gila sih. Nah bre, sekarang langsung aja kita lihat performa dari PC 4,5 jutaan ini. Apakah ini masih bisa terbilang Cerehore, dan untuk kemampuannya sendiri gimana di tahun 2022 ini? Langsung aja kita tes untuk Cinebench R15 dan Cinebench R20-nya. Kalian bisa lihat di sini 5 pengetesan. Saya kira ini prosesor udah turun ya performanya, tapi ternyata wow, konsisten juga nih. Dari awalnya skor multicore-nya tuh 553, ternyata dia naik menjadi 559. Dan untuk single core-nya ya sekitar segitulah ya. Dan di Cinebench R20 pun sama juga. Tapi di sini ada penurunan performa karena memang di Cinebench R20 itu cukup berat lah untuk pengetesannya. Selanjutnya di sini kita akan tes untuk APU-nya. Nah, APU-nya ini kalian bisa set nih. Kalian mau pakai 1GB VRAM ataupun 2GB VRAM. Itu kalian bisa ubah di BIOS. Di sini ada 2 pengetesan. Pertama itu ada Firestrike Extreme dan Time Spy. Untuk grafik skornya ini berada di 1250 dan untuk Time Spy-nya berada di 937. Tidak begitu spesial untuk V8 ini ya, kecuali yang penerusnya nih. Selanjutnya di sini saya ada tes juga untuk rendering video. Ya, kita ngarep apa sih sama PC Cerehore kayak gini? Tapi di 4,5 juta nih menurut saya harganya cukup tinggi sih ya. Ini mungkin bisa dapat Pentium generasi 11 ditambah GT 730, lebih oke lagi. Tapi kita coba nanti ya merakit Pentium Gen 11 dengan GT 730. Yang setuju coba tulis di kolom komentar. Di sini saya ada 2 skenario. Pertamanya rendering Full HD 1080p dan rendering 4K menggunakan software Vegas Pro 17 yang saya gunakan ya kan. Dan untuk previewnya gimana? Preview Full HD sih masih aman-aman aja tanpa lag. Ini cuma preview video ya, bukan ada efek-efeknya. Sedangkan untuk preview 4K jangan harap lancar karena ini cuma ngandelin Vega 8 doang ya bre ya. Jadi memang untuk Full HD sih masih aman lah ya. Dan untuk waktu renderingnya, ini kita ada tes 1 menit video.
Rendering Full HD 1080p itu membutuhkan waktu 49 detik, sedangkan untuk rendering 4K membutuhkan waktu 1 menit 44 detik. Jadi 2 kali lipat gitu coy. Jadi kesimpulannya nih PC bisa ngerender Full HD gitu. Tapi yang rendernya nggak pakai efek ya bre ya. Selanjutnya di sini saya ada 5 pengetesan game, 5 aja udah cukup ya karena memang ini kan storage-nya nggak cukup gitu ya. Dan juga memang internet saya lagi jelek-jeleknya. Jadi saya mau ngetes Genshin Impact, tapi karena internet saya jelek, ya mau nggak mau Genshin Impact kita skip dulu. Pertama itu ada game berat ya, Far Cry 5 dan GTA 5. Terus ada game yang sering kalian mainin, ada CSGO, Valorant, dan Dota 2. Jadi 5 game aja, langsung aja kalian simak baik-baik. Once upon a time we were both happy. Everything was fine and suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. And I don't wanna know if you feel it. Your chances are gone. To toe the line, make it wanna say. Asking myself why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I've gotta say that although I try, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here for, but I've got to move on. I don't wanna know. Itu dia pengetesan 5 game yang udah saya siapkan. Kesimpulannya, kita masih bisa main game di resolusi Full HD kecuali game Far Cry 5 dan game GTA 5. Sebenarnya game GTA 5 juga masih bisa di Full HD bre, tapi ya FPS-nya sekitaran 30-an aja. Kalau misalkan kalian nyaman main game GTA 5 di 30 FPS-an Full HD, ya sok atuh dimainkan gitu kan. Tapi menurut saya sih kalau misalkan kalian mau main lancar, ya kalian turunkan ke resolusi 720p aja ya bre ya. Dan untuk Far Cry 5 sih sebenarnya masih bisa dimainin, cuma ya 30-an doang sih ya. Selanjutnya untuk penggunaan suhu nih. Gimana nih casing sekecil ini dengan tambahan satu fan outtake doang ya. Fan cuma keluar doang tanpa adanya fan tambahan buat ngipasin dalam komponennya. Kalian bisa lihat di sini untuk suhu idle-nya sekitaran 32 atau 33 derajat Celcius menggunakan AC. Dan untuk suhu maksimumnya kita tes menggunakan AIDA 64 Extreme. Itu suhu maksimumnya di 67 derajat Celcius untuk suhu prosesor dan GPU-nya karena kan dia barengan gitu loh. Jadi menurut saya casing kecil ini masih sanggup-sanggup aja, tapi pakai AC. Saran dari saya sih kalian tambahkan 2 fan di bagian depan supaya ada sirkulasi udara. Walaupun kalian tidak menggunakan AC, tapi kalau pakai AC sih suhu segini masih aman-aman aja. Sekarang penggunaan dayanya gimana nih? Untuk Ryzen 3 2200G, kita pernah ngerakit PC pakai Athlon 3000G dan ternyata itu rendah juga penggunaan dayanya di bawah 80 watt. Tapi ternyata untuk penggunaan daya Ryzen 3 2200G ini sedikit lebih tinggi daripada Athlon 3000G. Untuk idle-nya sih ya kecil ya 27 watt karena memang dia nggak ngapa-ngapain. Selanjutnya untuk penggunaan daya menonton YouTube itu membutuhkan daya sekitar 35 watt. Dan kita tes Far Cry 5 nih yang bener-bener game berat banget di resolusi Full HD, penggunaan dayanya sekitar 90 wattan. Dalam kondisi full load atau bener-bener disiksa abis-abisan nih PC, dia baru menyentuh 101 watt untuk penggunaan dayanya. Mungkin kalau misalkan kalian tuh pakai PSU bawaan casing
racing itu bisa 120 watt atau 125 wattan untuk penggunaan daya maksimalnya. Tapi karena kita menggunakan power supply dari Deepcool, yaitu Deepcool PF 500 watt, yang notabene untuk efisiensi dayanya sekitaran ya 85%-an, memang masih bisa ditekanin ke bawah gitu loh untuk penggunaan dayanya. Makanya untuk penggunaan daya full load-nya sekitar 101 wattan doang, bre. Dan kesimpulannya nih, sekarang kita ngomongin kesimpulan dah. Di tahun 2022 ini, rakit PC itu bener-bener mahal banget. Ini aja terbilang kerehore loh, walaupun harganya 4,5 juta. Harusnya di tahun 2019, ini PC cuma 3 jutaan doang, bre. Ya coba dah kita diskusi di kolom komentar. Di tahun 2022 baru dapat Ryzen 3 2200G. Tapi bre, nanti kita bakal tes nih, pakai Pentium Gold Gen 11 dan GT 730 DDR5. Apakah bisa menyaingi performa dari Ryzen 3 2200G ini? Nah, kita coba nanti. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Yang mana kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Dadah.